Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Dan semoga senantiasa kita semua dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini bertemu kembali kita pada pembelajaran matematika yang insya Allah ini adalah merupakan pertemuan kita pada pekan yang ke-9. Ya, masih di materi yang sama, yaitu persamaan kuadrat. Jadi Ananda semuanya, ini adalah merupakan pertemuan kita yang ketiga untuk materi persamaan kuadrat. Mana pada pertemuan sebelumnya Ananda sudah memahami apa itu persamaan kuadrat dan sudah memahami bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara pemfaktoran. Pada hari ini, kita akan coba belajar bersama bagaimana cara menentukan akar persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Perlu diketahui Ananda semuanya, bentuk umum persamaan kuadrat ax kuadrat plus bx plus c sama dengan 0 itu dapat diselesaikan dengan cara pemfaktoran. Nah, ini harus dipahami ya. Yang kedua, nah, kita akan coba belajar dengan cara yang lain. Kalau seandainya dia tidak bisa difaktorkan, kita akan coba dengan cara yang lain, yaitu dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Ada beberapa langkah yang perlu kita bersama dalam menentukan akar dengan cara kuadrat sempurna. Yang pertama, nilai A atau A itu adalah koefisien X kuadrat harus 1. Nah, jadi A-nya harus 1. Yang kedua, C atau konstanta itu kita pindahkan ke ruas kanan. Sehingga bentuk persamaannya menjadi AX kuadrat plus BX sama dengan C. Kemudian yang ketiga adalah masing-masing ruas kiri dan ruas kanan, kita tambah dengan kuadrat dari setengah B. B itu adalah koefisien dari X. Dan yang keempat, persamaannya kita nyatakan dalam bentuk X tambah P kuadrat sama dengan Q. Nah, di sini coba ingat kembali pelajaran di kelas 7 ya. Ini kalau dijabarkan menjadi X atau ingat kembali yang bentuk umum A plus B kuadrat. Itu artinya A kuadrat ditambah 2 kali A kali B ditambah B kuadrat. Jadi yang X tambah P kuadrat ini kalau dijabarkan menjadi X kuadrat tambah 2 dikali X dikali P ditambah P kuadrat. Ini pelajaran di kelas 7. Nah, ada 4 langkah yang harus sama-sama kita ingat dan kita ikuti dalam menyelesaikan persamaan kuadrat. Untuk cara yang melengkapkan kuadrat sempurna. Oke, sekarang kita lihat contoh. Di sini ada persamaan kuadrat X kuadrat ditambah 6X ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kita tahu A-nya 1, B-nya 6, C-nya 8. Nah, langsung saja A sudah 1 tadi. Maka kita ubah langsung ikuti langkah yang kedua. C-nya kita pindah ke kanan. Menjadi X kuadrat ditambah 6X sama dengan min 8. Kita pindahkan ruas. Langkah berikutnya, kita tambahkan dengan kuadrat dari kita tambahkan kuadrat dari setengah B kuadrat. Kita tambahkan dengan kuadrat setengah B kuadrat. B-nya sekarang menjadi 6 ya, di sini B-nya 6. Berarti ditambah setengah kali 6 kuadrat, tambah setengah kali 6 kuadrat. Masing-masing ruas ditambahkan dengan yang sama. Sehingga X kuadrat tambah 6X ditambah 3 kuadrat, setengah kali 6 hasilnya 3. Sama ya, 3 kuadrat. Oke, langkah berikutnya X tambah 3. Nah, di sini tadi nak. Ini langkah yang keempat. Ini kalau kita jabarkan X kuadrat ditambah 2 dikali X dikali 3, hasilkan 6X, ditambah 3 kuadrat. Jadi sudah sama bentuk semula. Sama dengan min 8 tambah 9. X kuadrat, X tambah 3 kuadrat sama dengan 1. Minus 8 tambah 9, 1.
X ditambah 3 sama dengan akar 1. Jadi kita hilangkan kuadratnya. Jadi masing-masing ruas, karena ini hilang kuadrat, maka di sini jadi akar. Karena akar dengan kuadrat itu adalah berkebalikan ya. Kemudian X tambah 3 sama dengan plus minus 1. Jadi akar 1 itu adalah plus minus. Nah, ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Artinya, dari pernyataan ini kita bisa menuliskan X tambah 3 sama dengan 1 atau X ditambah 3 sama dengan negatif 1. Nah, kita selesaikan yang pertama, X sama dengan 1 dikurang 3. Ya. X sama dengan negatif 2. Kemudian yang satu lagi, X sama dengan minus 1 kurang 3. X sama dengan negatif 4. Nah, ini adalah X1. Ini adalah X2. Ya, bagaimana? Mudah ya. Jadi akar-akarnya adalah X1 sama dengan minus 2 dan X2 sama dengan negatif 4. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ya. Kita lihat contoh yang lain. Ya, persamaan kuadratnya 2x kuadrat ditambah 8x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini A-nya tidak 1. A-nya 2, B-nya 6, C-nya, maaf, B-nya 8, C-nya 6. Maka kita ubah A-nya menjadi 1 tadi, langkah pertama. Bagaimana supaya 1? Iya, kita bagi dengan 2. Sehingga persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 4x ditambah 3 sama dengan 0. Jadi ingat, semuanya dibagi 2, 6 dibagi 2. Ya. Kemudian langkah berikutnya, yang C-nya kita pindah ke ruas kanan. X kuadrat tambah 4x sama dengan negatif 3. Langkah berikutnya, kita tambahkan dengan kuadrat dari setengah B. Jadi B-nya 4 sekarang di sini. Ditambah setengah kali 4 kuadrat. Paham ya? Lanjut. X kuadrat ditambah 4x ditambah 2. 2 setengah dikali 4 hasilnya 2 ya. Kemudian minus 3 ditambah 2 kuadrat. Nah, lanjut. X tambah 2 kuadrat ya, ini bentuknya. X tambah 2 kalau kita jabarkan yang menjadi ini dia. X kuadrat tambah 4x tambah 2 kuadrat. Minus 3 tambah 4. Lanjut. X tambah 2 kuadrat sama dengan 1. X tambah 2 sama dengan akar 1. X tambah 2 sama dengan plus minus 1. Artinya bisa positif, negatif. Lanjut. X sama dengan 1 kurang 2. Dapatlah X sama dengan minus 1. Kemudian yang X sama dengan minus 1 kurang 2. Dapatlah X sama dengan minus 3. Ya, jadi akar-akarnya adalah minus 1 dan minus 3. Bagaimana? Anda semua paham ya? Mudah? Oke, lanjut. Lihat contoh yang ketiga. Persamaan kuadratnya adalah 4x kuadrat ditambah 12x ditambah 5 sama dengan 0. Nah, kita lihat A-nya 4, B-nya 12, C-nya 5. Langkah pertama, kita jadikan A-nya 1. Ya, supaya 1 maka harus dibagi 4. Maka persamaannya menjadi x kuadrat ditambah 3x ditambah 5 per 4. Langkah berikutnya, C-nya kita pindah ke ruas kanan. C-nya di sini adalah pecahan. Ya, berupa pecahan. Minus 5 per 4. Langkah berikutnya, tambahkan dengan kuadrat dari setengah B. B-nya sekarang menjadi 3 di sini. Maka ditambah dengan setengah kali 3 kuadrat. Setengah kali 3 kuadrat. Masing-masing ruas mendapatkan perlakuan yang sama. Lanjut. X kuadrat ditambah 3x ditambah 3 per 2. Setengah dikali 3, 3 per 2. Berupa pecahan juga kita tuliskan di sana. Maka faktornya menjadi x tambah 3 per 2 kuadrat. Ya, ini kalau dikalikan lagi ya seperti ini jadinya. Nah, kalau dijabarkan. Sama dengan min 5 per 4 ditambah 9 per 4. 9 per 4 dari mana? 3 per 2 kuadrat. Nah, 3 dikuadratkan, 2 juga dikuadratkan. X tambah 3 per 2 kuadrat sama dengan 1. Minus 5 per 4 ditambah 9 per 4. Hasilnya kan 4 per 4. 4 per 4 sama dengan 1. X tambah 3 per 2 sama dengan akar 1. Kita hilangkan kuadratnya. Maka X tambah 3 per 2 sama dengan 1. Artinya X tambah 3 per 2 sama dengan 1. Atau X tambah 3 per 2 sama dengan negatif 1.
Kemudian ini kita selesaikan menjadi X sama dengan 1 dikurang 3/2. Maka dapatlah X sama dengan minus 1/2. Ya. Kemudian yang satu lagi X sama dengan minus 1 dikurang 3/2. Dapatlah X sama dengan minus 5/2. Selesai. Berarti akar-akarnya adalah minus 1/2 dan minus 5/2. Bagaimana Ananda semuanya? Paham ya? Amin, mudah-mudahan. Kita lihat apakah masih ada contoh. Oh, ternyata sudah habis. Barangkali itu yang bisa Bapak sampaikan dan jelaskan tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Langkah selanjutnya, Ananda langsung saja nanti mengerjakan latihan yang Bapak berikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Bapak sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.